Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kenikmatan, hidayah yang kita terima sampai saat ini, sampai detik ini kita bisa menikmati kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Yang kedua, kita bersyukur kepada para perantara hidayah, perantara agama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tabiin, para tabiin, tabi'ahum, sampai pada ulama-ulama, kiai-kiai, guru-guru kita semua. Kita syukuri alhamdulillah, jazakumullah khairan atas perjuangan dan perambutan agama kepada kita semua. Kemudian atas kehadirannya bapak-bapak sekalian di musola pada sore hari ini mencari pahala, mencari rahmatnya Allah, saya syukuri alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita niati karena Allah yarsuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Kita dalam beramal sholih itu harus selalu niat karena Allah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang rajul, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghazan yaltamisu al-ajra wa zakara malahu." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang rajul yang dia itu berperang dan juga dia berperang fisabilillah, kemudian niatnya itu untuk mencari upah, mencari jarahan atau mencari pendapatan duniawi dan juga mencari sesebutan, ya, yaitu biar dikira mungkin pahlawan atau seperti itu. Apakah baginya? Nabi menjawab, la syai'alahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian rajul itu sampai mengulang pertanyaan 3 kali. Nabi kemudian memperjelas, inna allaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima amalan kecuali murni, amalan yang benar-benar diniati karena Allah dan mencari wajahnya Allah. Ya, jadi kita dalam beramal sholih, di dalam ibadah, ya termasuk ini seperti ini, mengaji, mengkaji hadis, Quran, itu juga harus diniati karena Allah, benar-benar mencari rahmatnya Allah. Termasuk ya kayak saya yang isi ini juga bukan sebagai panggung untuk unjuk kebolehan, itu ya enggak. Itu tidak seperti itu. Ya, Bapak Ibu semua yang hadir itu ya untuk mencari kefahaman agama, mencari ridhonya Allah. Jadi kalau kita beribadah itu dengan seperti itu enak. Kalau meskipun ngaji gitu ya datang cuma 1 orang, karena kita mencari ridhonya Allah ya tetap semangat gitu, tetap senang di dalam mengkaji atau mengaji Al-Quran dan hadis. Kita lanjutkan yang kemarin, ya, Kitabul Adab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad ibnu Sinan, hadasana Khulaihun, hadasana Hilal. An Atha bin Yasar qala, berkata Atha, laki itu aku bertemu Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu. Saya bertemu dengan Abdullah bin Amr, seorang sahabat. Kultu, berkata aku, Atha akhbirni, kabarilah aku, wahai Atha, wahai Abdillah, an sifati Rasulillah, dari sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di Taurat, di dalam Taurat. Kala berkata Abdullah bin Amr, ajal iya, wallahi demi Allah, innahu sungguhnya Nabi iku la mausufun, saya diterangkan, dijelaskan, di Taurat, di dalam Taurat,
Biba'di sifatihi dalam sebagian sifatnya Nabi fil Quran di dalam Al-Quran, ya, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi karena Al-Quran itu kan musaddiqum baina adaya, jadi membenarkan kitab sebelumnya, ya. Jadi kadangkala apa yang di dalam Al-Quran itu dulu pernah ditulis oleh Allah diturunkan oleh Allah di Taurat itu. Dan itu ya masih Taurat yang belum direvisi oleh orang-orang Yahudi. Dalam Al-Quran disifatkan, dijelaskan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 65. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna sungguhnya kami Allah arsalnaka, telah mengutus kami Allah padamu syahidan sebagai orang yang menyaksikan, ya, sebagai syahidan yang menyaksikan. Itu maksudnya nanti akan menyaksikan umat-umat terdahulu dan umat akhir zaman, ya. Menggunakan apa? Yang menggunakan Al-Quran itu sudah disaksikan menyampaikan risalah dan umatnya juga menerima risalah itu. Nanti akan di depan Allah akan istilahnya dihukumi, kemudian menjadi saksi. Wa mubasyiron, dan menjadi orang yang memberi kabar gembira, yaitu bil jannah. Jadi Nabi itu tugasnya salah satunya adalah orang yang menyampaikan kegembiraan kepada umat, yaitu dengan surga, yaitu umatnya diajak untuk masuk surga. Di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan yang kekal, ya, ada bidadari, istri-istri yang cantik seperti itu, ya. Itu memang perintah dari Allah. Jadi surga itu ada, dan itu diciptakan oleh Allah untuk disediakan kepada orang-orang iman. Maka disampaikan kegembiraan itu kepada kita. Wa nadhirun, dan orang, ya, atau memberikan kabar takut, yaitu tentang siksaan neraka. Tugasnya Nabi salah satunya adalah mengabarkan tentang ngerinya siksaan di dalam neraka. Jadi neraka itu sangat mengerikan, ya. Jadi kalau di kitab-kitab yang lain itu ada tentang kitab sifati jannah wa nar. Jadi kitab yang menjelaskan sifatnya tentang surga dan neraka. Nah, itu kenapa para ulama itu juga menulis, ya, kitab-kitab itu yang isinya itu juga dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita ini tahu, ya, kita ini tahu tujuannya, tujuan kita hidup itu untuk apa, tujuan kita ibadah itu untuk apa. Nah, kita ini selama ini sholat, kita zakat, puasa, kita berakhlak mulia dan lain-lain, itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk mencapai surga selamat dari neraka itu. Maka disampaikan di semua kitab kutubus sittah itu pasti ada tentang sifat jannah wa nar. Wahirzan, dan menjaga lil ummiyin, bagi bangsa umi, ya. Bangsa umi itu adalah bangsa Arab, ya, istilah waktu itu orang yang tidak bisa membaca dan menulis, ya. Nabi itu termasuk bangsa umi. Nah, ada juga yang menjelaskan bisa menulis, bisa membaca, tapi tidak mahir. Kenapa? Kenapa Nabi itu masuk ke dalam bangsa umi? Itu agar bisa memperlihatkan keagungannya Allah, yaitu Al-Quran, ya. Al-Quran itu bahasanya itu sangat indah, ya. Bahasanya sangat indah. Bahkan para ahli sastra waktu itu sudah tidak bisa menandingi, ya. Di Al-Quran itu ditantang orang-orang yang pinter syair, pinter sastra itu, buatlah semisalnya Al-Quran, semisal satu surat atau 10 surat, surat Al-Baqarah itu, ya. Kalau bisa membandingi, ya. Kalau nggak bisa, undanglah guru-gurumu, ya, ulama-ulamamu, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, semua tulis semisal satu surat dalam Al-Quran. Itu tidak bisa. Nah, itu untuk memperlihatkan, ya, bahwa Nabi yang tidak bisa menulis, tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menulis dan membaca, itu kok bisa menyampaikan
sesuatu yang sangat indah. Nah gitu. Al-Quran itu jawami'il kalam. Jadi kalau diturunkan ya, atau ayat itu diruntut diturunkan gitu, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang muncul. Nah itu seperti itu. Kalau puisi biasa itu tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Nah makanya orang-orang seperti itu ya, termasuk orang-orang ahli kitab zaman waktu itu, Yahudi Nasrani itu, biar, dan orang-orang kafir Quraisy itu biar berpikir, wah ternyata orang yang tidak bisa menulis dan membaca bisa menulis bisa menyampaikan Al-Quran yang seindah ini. Itu berarti adalah kalamullah lah, itu tidak mungkin ditulis oleh manusia biasa. Anta engkau Muhammad iku abdi hambaku Allah, wa rasuli dan putusanku Allah. Sama itukah memberi nama aku padamu Muhammad al-mutawakil, yaitu orang yang pasrah, orang yang berserah diri. Laisa bukanlah bifadin orang yang keras, yaitu orang yang kasar ya, di dalam ucapannya. Ya, Nabi itu tidak pernah berkata kasar, ya, berkata kasar. Beliau itu ucapannya sopan santun lemah lembut. Wala dan tidak pula walidin orang yang keras hati, yaitu orang yang istilah Jawanya itu wangkot, ya, keras hati. Itu bergudul, jadi orang yang Nabi itu bukanlah orang yang susah diberi masukan, itu tidak. Bahkan Nabi itu setiap saat itu mengajak musyawarah dengan sahabat-sahabatnya, istrinya, ya, dimintai masukan. Ya, istrinya Ummu Salamah itu juga pernah dimintai masukan, bagaimana pendapatmu, gitu. Wala sakhobin dan bukan pula orang yang suka bertengkar fil aswaki di pasar, ya, suka geger di pasar. Karena pada waktu itu tuh Nabi pekerjaannya memang berdagang, ya, dagang. Jadi bukan seperti itu sifatnya. Di pasar elelan regondok itu tidak. Jadi engkel-engkelan, ya, harganya kacak selawi rupiah, geger karuan. Seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Ya, bahkan ya beliau itu selalu berdagang dengan cara yang jujur sehingga enak, orang yang berdagang dengan beliau itu senang. Nah, mau ditambahi diangeti, nah itu. Walau dan tidak pula ya tafa'u membalas siapa Nabi bisayati kejelekan asyayata pada kejelekan. Kalau beliau itu disakiti, beliau itu tidak pernah membalasnya dengan yang lebih menyakitkan. Gitu. Jadi ya dibalas dengan kebaikan. Nah, idfa billati hiya ahsan. Jadi Nabi itu kalau disakiti oleh orang ya yang dibalas itu dengan kebaikan. Ya minimal beliau itu memaafkan. Walakin akan tetapi ya'fu mengampuni, memaafkan siapa Nabi, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Nabi. Jadi afuun, ya'fu itu sifat memaafkan tanpa orangnya itu meminta maaf. Jadi misalkan ada seseorang yang menyakiti kita, ya, kemudian kita maafkan tanpa perlu orang itu meminta maaf kepada kita, itu namanya sifat afuun, gitu. Memaafkan ya otomatis gitulah, biarinlah nggak apa-apa, gitu. Itu namanya memaafkan. Nah kalau mengampuni itu ada orang datang minta maaf, ya itu kemudian kita memaafkan, itu namanya yaghfiru, ghafaro, seperti itu. Jadi sifatnya Nabi itu seperti itu, kalau disakiti ya dimaafkan, kalau orangnya minta maaf ya dimaafkan juga, diampuni. Walau dan tidak akan yakbidohu menggenggam pada Nabi sopo Allahu Allah hatta yuqima sehingga menegakkan Allah bihi dengan Nabi al-milatal auja pada agama yang bengkok. Allah tidak akan mewafatkan Nabi, ya. Nabi itu wafat sebelum agama Islam ini tegak, ya, menegakkan pada agama yang bengkok. Itu maksudnya selain agama Islam itu
oleh Allah itu dianggap sebagai agama yang menyimpang, ya, agama yang bengkok. Karena di selain agama Islam itu tidak ada ajaran ketauhidan. Makanya itu dianggap sebagai agama yang bengkok. Nah, bi'ayakulu, yaitu yakulu berkata mereka umat la ilaha illallah, mengatakan kalimat tauhid. Tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah. Jadi sampai umat manusia ini mengatakan la ilaha illallah. Jadi Nabi tidak akan diwafatkan oleh Allah. Nah, kenyataannya seperti itu. Ya, setelah agama Islam ini jaya, ya baru beliau Nabi itu wafat. Ya, banyak orang yang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam setelah Fathul Mekah itu. Nah, kemudian berkembang pesat ya di zamannya Umar bin Khattab itu Islam itu. Ya. Jadi setelah banyak orang yang paham ya mengerti tentang ketauhidan keesaan Allah, Nabi meninggal dunia. Nah, jadi kalaupun pada waktu itu Nabi itu berperang terus-menerus ya, itu Nabi tidak akan meninggal dunia ya, untuk memperjuangkan agama Islam. Jadi Nabi itu selama hidup itu berperang selama 19 kali. Terjadi peperangan 19 kali, peperangan besar. Dan beliau pernah tidak ikut 1 kali. Ya, karena pada waktu itu ada perang apa ya, lupa saya. Ada 1 perang yang memang beliau harus merawat kondisi pada waktu itu sahabat dan keluarga yang banyak yang tidak mampu, nah, jadi kekurangan, jadi harus dijaga oleh Nabi sendiri. Nah, itu pernah 1 kali tidak ikut perang. Jadi kalau 23 tahun menyampaikan risalah, 19 kali perang, berarti hampir rata-rata setiap tahun itu beliau itu berperang. Dan itu tidak pernah kok terjadi kok sampai Nabi itu meninggal dunia, enggak. Bahkan Nabi itu meninggal di pangkuannya Aisyah. Wayah tahu dan membuka siapa Allah biha dengan kalimat tauhid ayunan pada mata umyan yang buta, wa adana dan telinga suman yang tuli, wa quluban dan beberapa hati gulfan yang tertutup. Dengan adanya kalimat la ilaha illallah yang sudah dimenangkan oleh Allah, banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam ya, itu banyak orang yang awalnya matanya buta, maksudnya anil hati, jadi tidak bisa melihat kebenaran. Nah, setelah Allah menegakkan kalimat tauhid, banyak yang masuk Islam mendapatkan hidayah, barulah mereka itu bisa melihat kebenaran gitu. Kemudian telinga mereka itu yang awalnya tuli dari kebenaran bisa mendengar kebenaran, dan hati mereka yang awalnya tertutup menjadi hati yang terbuka dan menerima agama Islam. Nah, urutannya hidayah itu seperti itu ya. Urutannya hidayah itu pertama kali ya melihat dulu, melihat kebenaran itu, baru dilihat ya, kemudian dia suka ya, kemudian suka, terus kemudian mendengarkan ya, mendengarkan. Nah, setelah mendengarkan biasanya dia masuk ke dalam hati. Nah, urutannya orang mendapatkan hidayah itu biasa seperti itu. Kalau orang yang buta bagaimana? Ya, orang yang buta ya istilahnya aja. Ya, buta matanya biasanya telinganya bisa mendengar. Kalau telinganya buta, telinganya tidak bisa mendengar, matanya buta, ya merasakan. Dia rasakan dengan hati. Kalau sudah seperti itu, hidayah itu biasanya akan menancap di dalam hatinya. Nah, ini semua juga adalah kehendak Allah. Ya, jadi ya ini kita hidup sekali ini ya, kita beragama Islam ya, ini agama yang diridhoi Allah, ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar ya. Man a'tallahu dina faqad ahabbahu. Barang siapa yang diberikan hidayah, diberikan agama Islam oleh Allah, berarti Allah itu mencintainya ya. Kita mungkin tidak merasa karena kita dari kecil itu kebanyakan yang sudah beragama Islam.
Tetapi kalau orang-orang yang mungkin dari lahir itu belum pernah merasakan Islam, ya mungkin bisa merasakan bahwa perbedaan antara agama Islam dengan yang lain itu sangat sangat luas. Perbedaannya itu luar biasa ya, antara siang dan malam. Kalau dalam di surat Az-Zumar itu sebagaimana perbedaannya orang yang hidup dan orang yang mati, ya sangat berbeda. Ya, dulu pada waktu masih kuliah, saya itu pernah dengan teman saya itu mengajak masuk Islam orang Jepang. Ya, orang Jepang itu yang beragama Shinto, ya dia agamanya itu Shinto. Nah, untuk diajak untuk masuk Islam itu tidak mudah. Jadi dia harus beli buku dulu di pasar buku di Jogja, belajar dulu sampai setahun itu belum bisa. Ya, setelah 1 tahun belajar agama melalui buku-buku itu juga nggak bisa. Saya belum bisa menerima kalau ada satu Tuhan, nah gitu. Dia pengennya ya banyak Tuhan. Jadi ya seperti itu. Ya tidak mudah orang itu bisa menerima hidayah, ya bisa menerima kebenaran agama. Ya kita bersyukur. Ya kita dari lahir mungkin ya lahir ya sudah Islam ya, karena orang tua kita dulu juga Islam. Nah, ini suatu kenikmatan kesyukuran. Ya, andaikan dulu kita ini mungkin lahir di Rusia atau di yang umumnya itu mereka itu komunis atau tidak percaya kepada Tuhan, yaitu ya bisa jadi kita ini lahir dalam hidupnya dalam keadaan komunis atau tidak percaya kepada Allah. Ini jadi marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini hidup dalam keadaan Islam, iman, dan ada jaminan nanti itu kita mati suatu waktu itu akan dimasukkan ke dalam surga, ya, karena sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan itu adalah hak dan akan diteruskan oleh Allah. Sudah? Okay. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Untuk lebih barokahnya majelis ini kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma izza jama'ata wa adil qadara. Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina. Hasbunallahu la ilaha illallah wa tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.